Perkenalkan, nama saya Sidita Dirganjaya, NIM A11 2022-13960 dari kelas A11 44 UG2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS Cisco Packet Tracer saya untuk mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama kita disajikan addressing table dengan beberapa nilai yang masih kosong. Lalu kita diberikan password untuk user execute mode itu Cisco dengan password enable yaitu class. Step pertama, kita diminta untuk menyelesaikan IP addressing. Pertama-tama, kita harus mengkonfigurasi dan memverifikasi serta mengaktifkan semua interface pada USR2 yang ada di addressing table. Nah, semua addressing di USR2 ini ada 4 dan juga sudah komplit semua. Jadi kita tinggal memasukkan address dan subnet mask dari USR2 ke dalam router. Nah, untuk masuk ke dalam R2, kita harus melalui console connection pada PC US admin ini. Kita masuk ke menu desktop, terminal, oke, enter, passwordnya Cisco, kita enable passwordnya class. Oke, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita tinggal memasukkan semua address yang ada di tabel tersebut. Oke, fast ethernet 00, 01, 000, back. Oke, sudah semua. Kita bisa cek show IP route. Directly connected semua, kita cocokkan dengan yang ada di soal. Itu. Oke, benar. Oke, sudah. Lalu selanjutnya, kita diminta untuk mengkonfigurasi IP address yang benar pada USB-C 2 dan USR1. Untuk USB-C 2 dan USR1, kita diminta untuk menggunakan last IP address pada subnet. Oke, untuk yang USB-C 2 terlebih dahulu, kita bisa lihat USB-C 2 dia terhubung dengan interface FA00 pada USR2. Kita lihat di tabel USR2. FA00 addressnya ini dan subnet masknya 224. Karena mereka terhubung, maka USB-C 2 itu juga menggunakan subnet mask yang sama dengan FA00 pada USR2 ini. Kita masuk ke Excel, seharusnya ini. Nah, bagaimana cara kita mencari prefix dan alokasinya? Kita bisa menggunakan binary calculator. Kita hitung binary 224. Kita bisa hitung seberapa banyak bit 0 pada 224 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti N-nya adalah 5. Prefixnya adalah 32 kurang 5 itu 27. Oke, maaf. 27. Lalu alokasinya 2 per 5 adalah 32. Nah, untuk mencari network ID, kita bisa lihat di sini addressnya USR2 kan 65 IP addressnya. Kita masukkan ke binary calculator lagi. 65. Nah, kita bisa mengganti 5 bit di belakang binary ini menjadi 00000 untuk mencari NA dan 11111 untuk mencari BA. Kita coba. 1, 2, 3, 4 mah. Kita ini menjadi 1, 2, 3, 4 mah. Kita calculate 64 untuk network ID-nya 192, 168, 20, 64. Lalu untuk mencari BA-nya, kita bisa mengganti menjadi satu semua, 1, 2, 3, 4 mah. Calculate 95. Oke. 192, 168, 20, 168, 20, 95. Oke, sudah. Lalu kita bisa menentukan IP pool di antara network ID dan broadcast ID ini. Berarti IP pool-nya dia mulai dari 65 sampai ke 94. Oke. Karena kita diminta untuk menggunakan yang terakhir, kita akan menggunakan yang 94 ini. Oke.
Selanjutnya untuk yang USR1. Untuk USR1, kita lihat lagi FH01. USR1, FH01. Kita lihat di tabel. FH01 ini kan terhubung dengan FH01 pada USR2 ini. Nah, ini. Berarti kita akan menggunakan subnet 248 ini dan juga address 113. Kita kopas saja. Kita masukkan. Oh, 248-nya kita hitung di biner. 248. Ada 3 digit 0. Berarti N-nya adalah 3. 3. Prefixnya 32 kurang 3 adalah 29. Dan alokasinya 2 per 3 adalah 8. Oke, kita akan mencari network ID-nya, yaitu 113. Oke, kita masukkan ke sini. Kita akan mencari NA dengan mengganti 3 digit. 3 digit dari bank barang ini menjadi 0 semua. Hasilnya ada 112. Kita kopas saja. 112. Lalu untuk BA-nya kita ganti menjadi 1 semua. 123. Yaitu 119. Oke. Lalu kita bisa mendapatkan IP pool yaitu 113 sampai 118. 3 sampai 118. Karena kita diminta menggunakan yang terakhir, maka kita akan menggunakan yang 118. Oke, mari kita masukkan USB-C 2, per desktop, IP configuration. Kita masukkan tadi 192, 168, 2094. Subnet masknya 255, 224. 24. Nah, untuk default gateway-nya sendiri, karena USB-C 2 dia terhubung dengan router USR2, maka dia akan mengikuti IP address dari FA00 USR2 ini, yaitu 65. Oke. 192, 168, 20, 65. Oke, sip. Lalu kita akan mengkonfigurasi R1, CLI, enable class, config T. Lalu kita tinggal masukkan interface FA01 dengan IP address ini. Oke, sudah berhasil. IP route 20118 112 directory connected base internet 01. Oke, sudah berhasil ya. Oke, lanjut next step. Mana soalnya? Nah, step kedua, export the network to determine IP addressing. Jadi kita harus mengeksplorasi network-network yang terhubung dengan USHQ, yaitu kayak US 001 ini, 000, 010, dan 011. Lalu kita akan meremote akses USHQ. Oke. Cara paling mudahnya adalah kita akan meremote akses USHQ terlebih dahulu. Gimana caranya? Padahal di sini kan kosong semua ya. Nah, kita bisa lihat contohnya S000 pada USHQ yang ini dia terhubung dengan S000 pada USR1. S000-nya seperti berikut. Jadi S000 pada USHQ itu menggunakan subnet mask yang sama pada USR1. Kita bisa copy aja. Subnet mask ini. Lalu kita bisa masukkan ke dalam binary calculator. Ada 2 digit di belakang. 2 pangkat 2 itu 4. Prefixnya 30. 32 kurang 2 itu 30. Oke, 30. Untuk network ID-nya, ini saya hapus dulu.
246. Oke, 246. Sebentar, sepertinya ada error. Nah, untuk mencari NA kita bisa mengganti 2 digit di belakang menjadi 00, yaitu 244. 244. Lalu untuk mencari BA-nya kita ganti menjadi 11. 247. 247. Oke. Jadi kita mendapatkan IP PO yaitu 245 sampai 246. 45 sampai 246. Nah, karena tadi 246 itu sudah dipakai oleh USR1 ini ya, 246. Jadi tersisa satu pilihan untuk digunakan yaitu 245 ini. Jadi kita memakai 245. Nah, sebenarnya USHQ ini bisa diakses melalui US000 atau US001 ini. Kalau 00 ini kita menggunakan router USR1 sebagai patokannya. Tetapi kalau kita ingin mencari S001 ini bisa menggunakan USR2 sebagai patokannya. Kita coba untuk mencari S001 ini. Kita lihat dia terhubung dengan S000 USR2. Subnetnya sama 252. Kita bisa copy. Lalu untuk network ID-nya dia 242. Oke. Kita masukkan 242. Kita cari NA-nya terlebih dahulu dengan mengubah 2 digit belakang menjadi 00. 240. Lalu untuk mencari BA-nya kita bisa mengganti 2 digit belakang menjadi 1. 243. Oke. Lalu kita bisa mendapatkan IP port 241 sampai 242. 241 sampai 242. Nah, karena yang USR2 itu dia menggunakan 242 sudah. Jadi kita tersisa satu pilihan yaitu 241. Nah, kita bisa milih nih, kita ingin masuk ke USHQ itu menggunakan remote dari USR1 atau USR2. Tapi di kasus ini saya akan menggunakan R1 saja soalnya lebih cepat. Kita bisa mengetikkan perintah telnet 192 168 20 20 245. Nah, kita masuk ke USHQ. Kita ketikkan passwordnya Cisco, kita enable kelas. Nah, kita resmi masuk ke USHQ. Nah, bagaimana kita mendiscover semua networknya? Kita bisa mengetikkan show API root atau show run. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya lihat serial 011 kelihatan, lalu 010 juga kelihatan, 64152 ini juga. Nah, jadi kelihatan semua IP address-nya. Oke, sudah. Lalu kita akan masuk ke dalam step selanjutnya. Step ketiga, mengkonfigurasi static dan default routing. Di sini kita diminta untuk mengonfigurasi koneksi ke UK menggunakan hop address 128.172.5.2. Nah, dengan UK subnet ini. Jadi kita disuruh meringkas satu static root untuk bisa menampung semua UK subnet ini. Nah, caranya bagaimana kita menentukannya? Caranya seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu di sini di soal. Ini jadi di subnet ini kan ada 4 oktat ya teman-teman. Jadi 10 ini oktat pertama, lalu 10 ini itu oktat kedua, 0 ini oktat ketiga, 0 ini oktat keempat. Nah, oktat pertama dan oktat kedua bisa kita lihat di tabel, itu sama semua ya teman-teman. 10 semua.
maka kita bisa tuliskan di sini 10 10. Nah, mulai dari oktat ketiga sini dia berubah-ubah 0 1 2 3. Nah, karena berubah-ubah kita akan menyeting nilai defaultnya 0 semua supaya dia bisa mewakili semua perubahan-perubahannya. Kita 0 saja. Lalu oktat keempat itu juga sama berubah-ubah, ya ini 0 128 192. Makanya kita beri nilai 0 saja. Nah, untuk subnet karena tidak ada perubahan kita menggunakan 255. Sebentar, kelebihan. Nah, 255. Nah, untuk oktat ketiga ini kita bisa menghitungnya dengan cara di sini kan ada nilai oktatnya kan ada 0, 1, 2 dan juga 3. 0 1 2 3. Nah, kita ubah ke biner. Jadi 4 oktat itu kan 32 bit. Jadi kita bisa ubah 1 2 3 4, 1 2 3 4. Lalu yang kedua 1 2 3 4. Tuh. 2 3 4, 2 3 4. Nah, yang terakhir. Nah, udah. Nah, dari sini kita bisa menemukan polanya ya, teman-teman. Dari 6 bit ini, 6 bit awal itu sama semua. Tapi kalau 2 bit yang belakang ini dia berubah-ubah. Ada yang 00, 01, 10, dan 11. Jadi kita pisahkan saja. Nah, sudah kelihatan polanya. Lalu untuk menghitung subnet pada oktat ketiga, untuk yang sama kita ubah ke 1. Dan untuk yang berubah-ubah di 2 digit belakang ini kita ubah menjadi 0 semua. Jadi kita bisa hitung binernya 1 2 1 1 1 1 0 0. Nah, kalau 255 kan 1 1 semua. Oke. 1 1 0 kita masukkan ke dalam sini. 252. Oke, 252. Nah, karena nilai subnet itu kan maksimal kan 255. Sedangkan kalau yang oktat ketiga ini kan berhenti sampai 252 saja. Jadi pada oktat keempat dia subnetnya adalah 0. Karena pada yang oktat ketiga dia belum mencapai 255. Oke. Lalu dia meminta untuk menggunakan hop address 128.17252. Kita copy dari sini saja. Oke. SHQ. Oke, sudah. Lalu yang selanjutnya konfigurasi default route pada USHQ menggunakan outbound interface. Nah, outbound interface itu yang dimaksud di sini adalah internet ini ya, teman-teman. Jadi dia akan menggunakan interface S010 pada USHQ. Kita bisa kopas. Set. Oke, selesai. Kita cek lagi root. Oke ya, S010 directory ini. Terus tadi yang statiknya juga sudah. Ini 1725 ini. Oke, sudah benar semua. Lalu kita akan masuk ke step selanjutnya. Ya, konfigurasi OSPF routing. Di sini kita harus mengkonfigurasi OSPF pada USHQ, USR1, dan USR2. Kita akan mulai dari USHQ dulu ya, teman-teman, biar sekalian ini di CLI-nya menggunakan OSPF proses ID 3 dan area kosong. Semua subnet menggunakan broadcast mask. Untuk USHQ tidak boleh mengisi subnet pada internet dan subnet pada UK. Oh, jadi yang di UK dan internet ini dia tidak boleh menggunakan OSPF ya, teman-teman. Jadi cuma USR bagian atas ini, USR2 dan USR1. Oke. Pertama-tama saya akan ajarkan bagaimana cara mencari broadcast mask pada masing-masing interface S001 dan S000 ini. Nah, caranya misalnya yang USR1 S000 ini bagian atas ini. Kita bisa cari dengan Excel-nya 255. Nah, karena yang USHQ S000 ini dia subnetnya adalah
255, 255, 255, 252. Nah, nilai wildcard max ini kita bisa kurangkan dengan subnet max pada USHQ ini. 255, 255, 252. Nah, setelah dikurangkan, hasilnya adalah 0, 0, 0, dan juga 255 kurang 252 adalah 3. Kita tidak menggunakan IP pool ya teman-teman untuk dalam wildcard max ini, tetapi kita menggunakan network ID-nya. Jadi S000 ini dia menggunakan network ID 244. Nah, jadi dia nantinya 192, 168, 20, 244 dengan wildcard-nya 0003. Area 0. Nah, ini. Untuk yang lainnya juga sama. Untuk yang S001 ini juga sama. Ini. Oke, kita copy aja. Config. Kita paste. Oke. Sudah. Setelah itu di soal kita diminta untuk send default route to USR1 dan USR2 untuk SOF update. Oh, jadi dia harus men-setting default route ini menggunakan default information originate. Oke, sudah. Selanjutnya, disable SPF update dari interface yang tidak digunakan oleh SPF. Jadi, interface yang bawah ini, yang dua ini, S011 dan S010 ini harus disable menggunakan passive interface. Kita akan menggunakan perintah ini. Oke. Passive interface. Oke, done. Exit. Kita cek. Oke, USHQ. Oke. S010. Oke. Root. Oke, benar. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke USR1. USR1 ini juga ada perintahnya, yaitu dia harus menjadi DR dengan menggunakan priority 150. Sedangkan untuk USR2, dia harus selalu menjadi BDR dengan priority 75. Nah, kalau di OSPF itu, peringkat yang priority-nya lebih tinggi akan diutamakan menjadi DR. Jadi kalau di sini USR1 priority-nya adalah 150, maka dia memang benar selalu menjadi DR karena lebih tinggi dari 75. Juga diminta untuk menyeting hero interval 30 detik untuk UR1 dan USR2. Oke. Ini juga sama cara membuat masknya tadi, sama semua. Kita bisa copy saja. Oke. Nah, kita masuk ke UR1. 6. Sip. Oke, kita sudah menyeting priority di sini. Sudah menyeting hero interval di sini pada F01 dan S000. F01 dan S000 ini. Oke. Sudah. Kita juga akan mematikan basis interface pada FA00 ini karena tidak digunakan kan tadi. Oke. Coding done. Oke. So, in the brief. Oke, serial 001-nya down. Oke, ininya juga down. Oke, benar. Oke, sip. Lalu selanjutnya show IP route. Show IP route. Oke. Oke, ini udah. Oh, itu OSPF ini kan, OSPF. Ya, benar. Oke, sudah benar. Lalu kita akan menyeting yang bagian USR2.
Oke, kita masuk ke user 2 melalui PC US admin. Kelas. Lalu kita sama, ini tinggal copy saja karena dia step-stepnya sama seperti yang sebelumnya. Oke, sudah. So IP. Oke, loading. No ini sudah. No ini sudah. Oke, sudah. Nah, untuk yang step ketiga ini OSPF sudah fully operasional. Di sini sudah kelihatan semua. OSPF-nya sudah ada untuk OSPF ini. Lalu selanjutnya kita akan mengetes ping USHQ ke UK PC1. USHQ ke PC1. Oke. Kita tes. HQ ke PC1. Successful. Oke. Selanjutnya kita diminta tes OSPF neighbor US admin ke XYZ Corp. Oke. US admin ke XYZ. Hub. Oke, successful. Oke, sukses. Lalu and connectivity US dan UK. Bit. Oh, kita disuruh ngeping dari US PC2 ke UK PC3. PC2 ke PC3. Oke. PC2 PC3. Sukses. Yap, sukses. Dan yang terakhir, ping Cisco server melalui US admin. Cisco server dari US admin. US admin. Oke, kita tes. Sukses. Sukses. Oke. Lalu kita akan cek resultnya. Nah, ini sudah 13, 4/4, 17/17 sudah 100%. Di sini teman-teman, ini juga sudah channel semua, namun di feedback ini mungkin ada bug tidak addressing dengan benar, namun di sini sudah benar. Ya, di sini juga sudah 100%. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata yang tidak berkenan. Terima kasih dan semoga membantu.